Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, bertugas di SMA Negeri 1, mengajar di kelas 12, semester 5 tahun pelajaran 2002-2003. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran siswa pada pelajaran matematika dengan materi jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Kompetensi dasar dari itu adalah yang pertama, untuk pengetahuan mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, untuk psikomotor menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang akan sekarang itu jarak dari titik ke titik, yaitu jarak titik ke titik. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, materi ini dalam kehidupan banyak kita temukan penerapan dari konsep jarak dalam ruang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar jembatan Barelang yang menghubungkan antara Pulau Batang, Pulau Tonton, Pulau Menipah, Pulau Rembang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Dalam perencanaan pembangunannya tentu diperlukan perhitungan panjang kabel penahan yang pada dasarnya merupakan jarak antar titik dalam ruang dimensi 3. Dari tujuan pembelajaran ini, setelah kegiatan belajar satu ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan jarak antara titik dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke titik, dan menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Konsepnya jarak titik ke titik adalah untuk memahami konsep jarak antara dua titik. Mari kita perhatikan dua masalah ini. Misalkan bangunan berikut mempresentasikan kota peta yang terhubung dalam jalan. Titik merepresentasikan kota di luas, garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Ini adalah contohnya. Faisal berencana menuju ke kota C, berangkat dari kota C ke kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditemui Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan kota C? Berikan alasan untuk jawaban kalian. Nah, untuk menjawab masalah di atas, kita akan membuat tabel kemungkinan rute yang bisa dilalui. Misalkan Faisal berangkat dari kota A ke C itu 30. Nah, dari tabel ini kelihatan bahwa jarak terkecil itu adalah dari A ke C. Jadi tidak langsung dari A ke B ke C, atau AD ke C, AB ke kota B ke D ke kota C, atau dari A, D, B, dan C. Nah, itu adalah jarak titik ke titik, dari titik A ke titik kota A ke titik kota C. Nah, masalah duanya adalah diketahui dua lingkaran seperti bergambar di bawah ini. Titik A, B, C, D, dan F terletak pada lingkaran L1, dan titik P, Q, R, S, dan T terletak pada lingkaran L2. Garis kiri manakah yang merupakan wakil jarak antara kedua lingkaran tersebut? Nah, dari lihat gambar ini bahwa jarak terdekatnya itu adalah dari C ke R, jadi yang mewakili. Jadi sebetulnya A ke B juga jarak dari titik L1 ke L2, tapi jauh ya. Nah, itu jarak yang mewakili jarak titik pada lingkaran. Nah, dari kesimpulan dari dua masalah di atas, kita dapat menyimpulkan jarak antara dua titik seperti berikut. Bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini contoh ya. Kita lihat contoh. Jadi anak diberikan sebuah contoh. Contoh 1, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 20 cm. Nah, hitunglah jarak antara titik berikut. A, B ke F, A ke D, titik G ke H, titik A ke C, dan titik H ke B, dan titik G ke titik tengah AB. Nah, dari lihat dari gambar itu bahwa jarak titik B ke B adalah diwakili oleh rusuk BF, sehingga jaraknya adalah 20 cm. Yang B, jarak titik A ke D diwakili oleh rusuk AD.
maka diwakili oleh jarak titik A ke D itu 20 cm. Jarak titik G ke H diwakili oleh panjang rusuk GH ya, juga sama 20 cm. Sedangkan D, jarak titik A ke C diwakili oleh panjang rusuk garis AC. Garis AC adalah merupakan diagonal bidang, sehingga dalam par ini kelihatan bahwa AC itu panjangnya adalah 20 akar 2 ya. Nah lanjut. Nah yang E, jarak titik H ke B diwakili panjang rusuk garis HB plus garis AC merupakan diagonal ruang kubus ABCDFGH. Sehingga karena di sini bahwa panjang BD sudah tadi hitung itu adalah 20 akar 2, maka panjang GH itu 20 kuadrat, sehingga hasilnya adalah dihitung dengan Pythagoras adalah 20 akar 3. Jadi jarak titik dari H ke B adalah 20 akar 3. Nah, lanjut ke F. Misalkan P adalah titik tengah AB, jarak titik G ke titik tengah AB diwakili oleh panjang rusuk garis GP seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, sehingga kalau dilihat bahwa sehingga BPH itu adalah segitiga sama sisi segitiga siku-siku ya di B, sehingga berlaku Pythagoras, sehingga panjang BD bisa dicari panjang GP bisa dicari adalah 900 akar 900 sama dengan 30 ya, panjang GP ya, panjang GP. Lanjut. Nah contoh 2. Nah contoh 2 juga sama. Ini cuma bangunnya beda, ini adalah limas. Itu limas TABCD seperti gambar di samping. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuk 6 cm. TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sama dengan 5 cm. Dan M adalah titik tengah AC. Hitunglah jarak antara titik T dan M. Sehingga dilihat bahwa segitiga CTM itu adalah segitiga siku-siku DM. Nah, sehingga berlaku Pythagoras itu 25 kurang 18, jadi akar 7 ya, akar 7, karena di sini bahwa TC nya adalah 25 kuadrat, sedangkan CM itu adalah merupakan setengah daripada diagonal bidang ya, dari persegi ini adalah 3 akar 5, sehingga didapat jarak antara titik T ke titik M adalah akar 2 yang merupakan tinggi dari limas berikut ini. Nah, sehingga didapat bahwa kita bisa dari materi itu bisa disimpulkan dirangkum bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut. Dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun tersebut. Nah, jadi di sini bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian, mungkin ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.